Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam program mingguan VOA Indonesia Dunia Kita yang kami bawakan dari kota Alexandria di negara bagian Virginia bersama saya Rifan Wiastono. Dan saya Arya Tembudianto. Apa kabar pemirsa? Sekarang udah memasuki bulan Desember, sudah mulai dingin ya. Rifan dan saya sudah jaketan, saya masih belum siap. Tapi untuk menghangatkan hati, kita punya episode khusus. Kali ini kami akan menghadirkan berbagai liputan tentang peringatan Hari Warga dengan Disabilitas Internasional. Betul. Ini dicanangkan PBB tanggal 3 Desember. Yes, di episode kali ini kita punya cerita-cerita tentang warga difabel karena sekarang ini masih banyak nih Nek, warga difabel yang belum merasakan akses yang setara dengan warga non-difabel. Ya, tapi Ya kan? untungnya pemerintah Amerika setidaknya ya sudah berusaha dan juga berbagai komunitas di sini berusaha untuk merangkul mereka dengan mengadakan berbagai macam program yang membantu mereka mendapatkan akses untuk bisa mandiri atau untuk bisa misalnya bekerja gitu ya. Nah ini juga dilakukan oleh beberapa kelompok nirlaba dari Amerika Serikat yang juga membantu warga-warga difabel di Ukraina nih Nek, yang sedang dilanda oleh peperangan ini untuk memperoleh prostetik-prostetik baik untuk kaki, tangan, ya, lengan, anggota badan buatan gitu ya. Betul Langsung sekali. aja kita simak liputannya pemirsa. My name is Ricardo Bill. My age is 28. I was diagnosed with disability. Some things I couldn't do, like reading and math, stay awake in school. I just didn't like it going to school. Lulus dari SMA River Terrace di Washington DC tahun 2016, guru-guru menghubungi Ibu Ricardo Bell, mengusulkannya masuk ke program yang dikelola Lembaga Administrasi Disabilitas Perkembangan DDA dan Lembaga Administrasi Layanan Rehabilitasi RSA. Miss Boatman was one of his teachers, and she did all the paperwork for him to get a case manager down DDA. So DDA membantu warga dengan disabilitas intelektual mendapat layanan dan support yang dibutuhkan untuk bisa mandiri dan hidup bermakna di komunitas. Sementara RSA memusatkan pada kesempatan kerja. Keduanya bernaung di bawah Departemen Layanan Disabilitas Kota Washington, D.C. We have people assigned to all of these schools to identify students with disabilities who may benefit from our services, to provide what we call pre-employment transition services, which are a number of different services to help students prepare for post-secondary success, to help them prepare for either post-secondary education, training, or employment after high school. DDS mempertemukan Ricardo dengan Galaxy Healthcare Solutions yang membantu siswa SMA menulis CV, berlatih interview, dan mencari kerja. Pertemuan ini mengubah hidup Ricardo yang kini punya 2 pekerjaan dan sangat bahagia. The thing I'm really proud of is making my own money. I don't have to ask for nobody else for nothing else no more. Before I started working, I didn't have anything else to do. I had to stay in the house. Program ini bermanfaat bagi semua. Ricardo, ibunya, dan Mom's Organic Market tempatnya bekerja. Ricardo does a little bit of everything. You know, he helps customers. He'll do a lot of bagging groceries for customers. He does a lot of cleaning. He's definitely our cleaning guy here because he's so good at it and so thorough and hardworking. when I see Ricardo working, it's a good feeling for me because I pushed and pushed and pushed for so hard for him to be able to get employment. That's good for him and for me. With my 2 jobs, I feel successful, and I want the whole world to see I'm doing great. I am happy. My goal is to get my own restaurant. Membantu mewujudkan impian warga disabilitas untuk mandiri dan berperan dalam masyarakat. Dari Washington DC, VOA. Di sebuah dapur di Lviv, Ukraina, mereka berkutat dengan adonan. Bukan makanan, melainkan gips. Prostesis merupakan spesialisasi Todd dan Rob. It's something I personally find rewarding. Some people like to buy fast cars. I like to help people.
Pada hari kedua perang di Ukraina, sebuah ledakan menghancurkan wilayah Kherson. Oleh Hordiley, ayah dua anak dan manajer sebuah fasilitas daur ulang, terkena ledakan. Oleh dirawat di rumahnya yang masuk pendudukan Rusia. Juli lalu, relawan membantu ia dan keluarga mengungsi. The bomb injured my legs. After the second, I was covered with earth. I didn't faint. I crawled into the road. A car was passing by and picked me up. Oleh tidak bisa berjalan selama 7 bulan, hingga Todd Stone dan koleganya membuatkan kaki palsu. Normally, prosthetic limbs will take anywhere from 1 to 4 weeks to build, depending on how complicated they are. Our first goal is we tried to bring in some technology that we've been using that will cut that down to about a day. Proses yang sangat rumit. One we brought is called extremity socket. This is one that we can treat people below the knee very quickly, and it's a very neat product. It's adjustable after it's made. This is a combination of like different types of plastics. See if it fits or not. Your legs still moving. No walk. Nope. Careful. And then he needs to take it off and rest for a little bit, but he needs to get used to having it on. Of course it's hard. I'm standing on my feet for the first time in the last 6 months. How do you feel now? Very good. You are Very happy. Yes. It's just makes some magic happen. And when you see him cry and me cry, that's the magic happen. Todd dan Rob bekerja untuk Hanger Clinic di Amerika. Selama 10 hari di Ukraina, mereka membantu berbagai klinik, termasuk dalam tim mereka sejumlah pembuat prostesis, dokter ortopedi, dan teknisi. Selain membantu warga, mereka juga berbagi informasi kepada pekerja medis dan teknisi Ukraina. Dari Lviv, tim VOA. Nah, ini sesuai dengan bulan Desember itu kan di Amerika Serikat dikenal sebagai Seasons of Giving. Artinya waktunya untuk berbagi, beramal gitu. Benar banget, dan setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita tentang berbagi, beramal itu tadi menjelang musim liburan akhir tahun. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita, saya dan Rifan masih berada di kawasan Alexandria, Virginia, dan kita masih ngobrolin soal Season of Giving di Amerika Serikat. Ini masuk bulan Desember ya. Dan kita awali dengan ada berbagai macam organisasi ya di Amerika Serikat yang memberikan pelatihan. Ini bukan hanya kepada warga difabel, tapi juga kepada warga yang termarginalisasikan. Misalnya bagaimana dengan former prisoner atau mantan narapidana. Betul ya. Nah, ini ada sebuah contohnya di mana mereka bisa berkegiatan teater. Nah, ini kan sense of belonging di komunitas ini kan penting banget, dan itu salah satunya bisa dicapai dengan berbagai macam aktivitas seperti contohnya teater. Betul sekali. Nah, dan kita juga pengen ngelihat Nina cerita tentang Thanksgiving kemarin ini di mana ada komunitas di Maryland termasuk para diaspora Indonesia di dalamnya yang membagi-bagikan sembako buat Thanksgiving-an, buat hari bersyukur di Amerika Serikat. Ya, gimana ya acaranya? Coba kita lihat nih liputannya. Dari aktor veteran Hollywood dan produser teater Ben Guillory, Carlos belajar dasar-dasar produksi di Roby Theater yang didirikan Ben dan aktor Danny Glover. Teater ini terinspirasi aktor, penyanyi, dan aktivis Paul Robeson yang mengajak audiens berdiskusi tentang ras minoritas dan kaum buruh. Hopefully the kind of work we do presents things that way, that stimulates, that triggers, that causes our audiences to have a conversation. Dunia ini sangat jauh berbeda dari dunia Carlos dalam 2 dekade terakhir. I went into prison at 19, I was completely lost. I was addicted to drugs, I was living in the streets, I was a gang member, I was a criminal, and, I ended up doing a robbery, and it landed me with a 20-year sentence.
ia mendapat keringanan 3 tahun karena kelakuan baik. Selama 17 tahun di penjara, hanya ada satu hal yang membuatnya semangat. Throughout that process, I always had this love for reading and writing. It was a way that I dealt with it. It was therapeutic for me. So I did that, in secrecy though. Awalnya secara sembunyi, tapi melalui program Playwright Project, Carlos memperdalam bakat dan membuat drama sendiri. Diluncurkan tahun lalu, kini Carlos berkunjung ke berbagai penjara untuk membantu napi mengasah bakat menulis. Being able to channel some of those thoughts that's in your head all day, every day when you're in prison. Those dreams, those wishes, those things that you want, you can bring those to life through your characters and through your ideas. Menurut organisasi sponsor, mantan napi seperti Carlos bisa belajar keterampilan kerja lewat kerjasama dengan aktor, sutradara, dan seniman profesional. Develop a professional network, and really, we're hoping to help them along a path to sustainable employment within the creative economy. Bekerja di teater, bahkan mungkin di industri Hollywood bersama mentor mereka. Dari Los Angeles, California, VOA. Sejarahnya, Thanksgiving Day dimaknai sebagai hari bersyukur atas hasil panen dan tercatat dilakukan sejak tahun 1619. Walaupun memiliki akar sejarah ajaran agama dan budaya, namun sekarang makna perayaan semakin menunjukkan rasa peduli pada warga kurang mampu dan juga lintas agama. Alasannya kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, karena itu sesuai dengan Islam value gitu ya Mas. Karena menolong tetangga-tetangga itu, memperhatikan tetangga-tetangga kita itu adalah hal yang diharuskan di dalam Islam, baik itu non-Muslim maupun Muslim. Nabi Muhammad pun memperhatikan tetangga-tetangganya gitu. Dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Masjid Komunitas Indonesia, Imam Center di Silver Spring, negara bagian Maryland, ikut mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan pada warga kurang mampu di sekitar masjid. Kegiatan ini bernama Thanksgiving Basket, terselenggara atas kerjasama Pemda Montgomery County dengan Imam Center dan sudah berjalan selama 5 tahun. Tiap tahunnya menjelang perayaan Hari Bersyukur, Montgomery County membagikan 11.000 daftar nama warga kurang mampu ke beberapa organisasi nirlaba yang siap membantu. Salah satunya Masjid Indonesia ini. Jadi Montgomery County tidak memberikan kami grant, kita membuka donasi untuk jamaah kita. Dan mereka yang mau mendonasikan uangnya kita belanjakan, itemnya sudah ada dari kita listnya. Menjadi relawan dalam kegiatan ini memberikan pengalaman baru. Kami menerima sekitar 9, kurang lebih 9 yang mereka menggunakan bahasa Spanyol. Nah kendalanya itu bahasa, karena kan saya nggak bisa nih bahasa Spanyol. Jadi ya mau nggak mau saya pakai Google Translate gitu. Rasanya cukup senang lah untuk bisa ikut menjadi sebagai pembantu masjid terutama di Amerika, dan Thanksgiving pertama kali. Dulu cuma pernah kayak nonton dan tiba akhirnya sekarang mengalami, itu cukup senang lah bisa akhirnya. Imam Center juga membagikan 30 paket tambahan makanan kepada jemaah mereka dan para mu'alaf. Dari Silver Spring, Maryland, Ronan Zakaria dan Irfan Nisan, VOA. Nah, selanjutnya kita akan beralih nih dari kawasan Washington DC menuju ke negara bagian Kentucky untuk melihat budaya bersepeda di sana, terutama di lingkungan kampus. Ini mungkin relate nih, banyak yang pada suka sepedaan juga kan di Indonesia. Jangan kemana-mana, lihat nanti seperti apa kisahnya setelah yang satu ini. Tetap di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita, Rifan dan saya masih jalan-jalan di kawasan Alexandria, Virginia. Ini memang tempat yang paling tepat buat menikmati outdoor. Betul. Ya. Kita bisa jalan-jalan, ada banyak deck, terus ada banyak di Old Town Alexandria itu ada restoran, toko dan lain sebagainya. Cafe, bisa ngajak keluarga. Bener, bisa sepedaan bareng. Nah, itu dia tuh kegiatan yang kayaknya makin
populer Iya. semenjak pandemi, ya nggak sih? Ngomong-ngomong bersepeda itu nggak hanya di Amerika Serikat tapi di Indonesia juga ya. Bener. Tapi di Amerika Serikat itu katanya ada sebuah survei yang menyatakan bahwa lebih dari 51 juta orang di Amerika Serikat itu senang bersepeda atau punya sepeda. Banyak Ini kan banget. luar biasa ya. Betul, dan banyak juga kampus-kampus di Amerika Serikat itu yang sampai sekarang makin banyak yang makin ramah pesepeda, Nde. Ya. Karena bahkan ada ini juga, apa namanya, penghargaan Bicycle Friendly University. Oh, ada jadi- Harvard, ada apa segala rupa. Termasuk juga ini nih satu kampus yang ada di Kentucky namanya Berea University. College ya. Betul. Nah, di sana ini banyak banget mahasiswa yang bersepeda, bahkan ada penyewaannya yang satu semester cukup bayar $10, 150.000 perak. Itu sangat terjangkau. Dan Betul. di sana ada orang Indonesia yang aktif untuk mengkampanyekan kegiatan atau budaya bersepeda ini. Bersepeda adalah kegiatan santai populer di Amerika yang juga menjadi alat transportasi. Jumlah pesepeda pun terus meningkat, yaitu sebanyak 51 juta lebih pada 2021. Seiring dengan bertambahnya jalur sepeda yang mencapai lebih dari 63.000 kilometer. It's fun, it's healthy, it's a good form of exercise, the weather is great, especially in the fall, not too hot, and it's a great way to get out of the house and explore the region. Very ecological, sustainable, love it, I just love it. Sepeda juga menjadi alat transportasi pilihan bagi mahasiswa di Amerika. Pada tahun 2015, lebih dari 50% mahasiswa mengendarai sepeda. The benefit of using the bike is that it's a special tool, a social justice tool, because it allows people, especially a mode of cheap transportation, which they can maintain themselves, but it can also connect them to opportunities, and it's just a sustainable mode of transportation. Untuk mendorong para mahasiswa terus bersepeda secara berkesinambungan, kampus seperti Berea College di Berea, Kentucky menawarkan program penyewaan sepeda murah $10 atau sekitar Rp150.000 per semester. Vidya Mastriana, mahasiswa jurusan Engineering Technology and Applied Design, adalah kepala teknisi reparasi sepeda di Berea College Bike Club. Managing the distribution of those bikes as well as maintaining and repairing them. So any faculty, staff, students can bring in their personal bikes for us to fix. And then we also have a collection of abandoned bikes that we can refurbish them and then ultimately give them out for free. Semua jasa yang ditawarkan oleh bengkel sepeda tempat Vidya bekerja diberikan secara cuma-cuma. Vidya, generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika yang ditemui di rumah orang tuanya di Richmond, Virginia, belajar memperbaiki sepeda secara otodidak sejak SMA. Eventually I got to the point where bicycles, at least from my point of view, are pretty simple. Compared to cars, you don't have to deal with any fuel, you don't have to deal with any electricity. It's purely mechanical. So that for me made bikes easy to understand. Walau lebih sederhana menurut Vidya, para pesepeda tetap harus menjaga dan merawat sepedanya agar dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. I always say to people to ride their bike often. Make sure there's air in the tires. Dari Richmond, Virginia, Madeoni Nia Iman Santoso, VOA. Lewat liputan budaya sepeda di Berea College tadi, maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini. Udah setengah jam saya dan Rifan menemani Anda. Semoga inspiratif ya, menambah semangat juga. Dan semangat berbagi juga, Van. Betul. Season of Giving ya. Nah, kalau misalnya pemirsa ingin nonton dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Betul, dan jangan lupa juga untuk jadi sahabat VOA Indonesia dengan follow semua kanal media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Kalau gitu kita pamitan dulu dari kota Alexandria di negara bagian Virginia. Saya Rifan Dwi Astono. Dan Ariadna Budianto, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.